Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan video 3 yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait perseptron, yang dimana materi ini membahas tentang bagaimana konsep dasar jaringan saraf tiruan bekerja, dimulai dari unit paling sederhana yaitu perseptron. Di sini saya akan menjelaskan inspirasi biologis perseptron, pengertian perseptron, komponen-komponennya, proses feed forward-nya, hingga formasi matematikanya. Nah, di sini untuk yang pertama ini adalah inspirasi biologis neuron dalam otak manusia. Di sini perseptron ini terinspirasi dari sel saraf neuron yang ada di dalam otak manusia. Perseptron dibuat berdasarkan inspirasi dari neuron atau sel saraf pada otak manusia. Di dalam otak, neuron memiliki beberapa bagian penting. Di sini yang pertama itu ada dendrites, yaitu bagian yang menerima sinyal atau informasi dari neuron lain. Selanjutnya itu setelah proses informasi akan dikirim melalui akson. Konsep ini yang kemudian ditiru dalam nilai kecerdasan buatan. Nah, input pada perseptron diibaratkan seperti dendrites yang menerima informasi lalu diproses menghasilkan output. Nucleus ini atau inti sel itu adalah pusat pemrosesan informasi yang diterima. Terus terminal akson ini adalah yang terhubung ke sel-sel saraf lainnya. Jadi perseptron sebenarnya adalah model sederhana yang meniru cara kerja neuron biologis pada manusia. Selanjutnya, apa itu perseptron? Perseptron adalah model matematis dari sebuah neuron biologis yang menerima satu atau lebih input, memproses dengan bobot atau weight, lalu menghasilkan satu output. Perseptron merupakan unit dasar dalam neural network. Untuk unit komputasi dasarnya, di sini artinya satu perseptron sama dengan satu fungsi matematika yang meniru perilaku satu sel saraf. Yang kedua di sini fondasi neural network, yang dimana kumpulan banyak perseptron membentuk lapisan dalam arsitektur deep learning. Selanjutnya ada konsep machine learning, yaitu perseptron mampu belajar dari data yang menyesuaikan nilai bobotnya. Selanjutnya di sini ada komponen perseptron. Di sini menjelaskan komponen-komponen utama yang ada di perseptron. Komponen pertama itu ada input X. Input merupakan data yang masuk ke perseptron. Contohnya bisa berupa angka, fitur data, pixel gambar, suhu, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada komponen bias. Bias merupakan nilai tambahan yang membantu perseptron menjadi lebih fleksibel dan menghasilkan output. Di sini juga ada weight atau bobot. Bobot menentukan seberapa penting suatu input terhadap hasil akhir. Semakin besar bobotnya, maka pengaruh input tersebut juga semakin besar. Di sini kemudian yang terakhir itu ada output Y. Output merupakan hasil akhir dari proses perhitungan perseptron. Output diperoleh dari penjumlahan semua input yang sudah dikalikan bobot kemudian ditambah. Nah, ini input X atau yang masuk perseptron berupa pixel gambar. Selanjutnya di sini ada diagram perseptron dan penjelasan lengkap. Di sini beserta rumus. Pada diagram ini kita dapat melihat alur kerja perseptron serta rumusnya. Ini terdapat beberapa input yaitu X1, X2, dan X3. Masing-masing input memiliki bobot yaitu W1, W2, dan W3. Setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Kemudian semua hasil perkalian dijumlahkan pada bagian sigma atau simbol penjumlahan. Ini setelah ditambahkan dia sehingga menghasilkan output Y. Ini rumusnya Y X1 kali W1 plus X2 kali W2 plus X3 kali W3 plus V. Agar lebih di sini
Ini kita input X1, X2, X3, data yang masuk ke perseptron biasa berupa angka piksel gambar suhu. Perseptron bisa menerima. Terus untuk W1, W2, W3-nya menentukan seberapa penting tiap input. Nilai bisa positif atau negatif. Itu ada bias, nilai tambahan yang tidak terhitung input, mencegah output selalu 0 atau saat bobot sama dengan 0, memberi fleksibilitas geser. Selanjutnya ada node sigma auto output Y. Sigma menjumlahkan semua X dikali W lalu ditambah B, hasilnya adalah Y, nilai akhir yang dihasilkan perseptron. Kita bisa berikan satu contoh. Kita ibaratkan pada makanan, rasa memiliki tingkat kepentingan tertentu, tampilan juga memiliki pengaruh, dan harga juga dipertimbangkan. Semua faktor tersebut memiliki bobot masing-masing lalu dijumlahkan hingga menghasilkan skor akhir. Dalam perseptron juga sama, setiap input memiliki tingkat pengaruh berbeda terhadap output. Selanjutnya di sini ada bobot dan bias, peran dan pentingnya. Pertama di sini ada W, di mana di setiap input memiliki bobot tersendiri W1, W2, W3, menentukan seberapa besar pengaruh satu input terhadap output. Nilai bobot bisa berupa positif, mendukung, atau negatif menghambat aktivasi. Diperbarui secara otomatis saat proses pelatihan berlangsung. Inisialisasi awal biasanya dengan nilai random kecil. Selanjutnya di sini ada bias. Bias itu ditambahkan ke hasil penjumlahan input. Penjumlahan input dikali bobot tidak bergantung pada nilai input atau selalu hadir, mencegah output selalu 0 ketika semua bobot 0. Dalam beberapa model, bias sendiri memiliki bobot dengan nilai input di set sama dengan 1. Proses belajar bias sama dengan bobot, tapi ada perbedaan mekanismenya. Selanjutnya di sini ada proses feed forward. Yang di sini yang pertama itu ada menerima input. Perseptron menerima nilai-nilai input X1, X2, X3, dan X seterusnya. Terus dikalikan dengan bobot. Setiap input dikalikan bobot masing-masing X1 kali W1. Setelah itu jumlahkan semuanya. Semua hasil perkalian dijumlahkan sigma X1 dan W1. Setelah itu ditambahkan bias. Tambahkan nilai bias B ke hasil penjumlahan. Hasil output Y sigma X W1 plus B. Inilah output perspektron dengan rumus feed forward ini. Selanjutnya ada formulasi matematiknya dari multi input ke notasi sigma, di mana di sini untuk satu input sama dengan X kali W plus B. Untuk 3 input, W sama dengan X1 W1 plus X2 W2 plus X3 W3 plus B. Untuk notasi sigmanya Y sigma I X1 kali W1 plus B. Untuk lebih singkatnya di sini Y W TW plus B bentuk vektornya. Untuk keterangan variabelnya di sini yaitu adalah output nilai keluaran perseptron, X itu input data atau fitur yang masuk, vektor atau bobot itu tingkat kepentingan tiap input, bias offset geser fungsi aktivasi, sigma atau jumlah penjumlahan semua hasil kali X, W indeks, nomor urut input 1, 2, 3, dan seterusnya, N jumlah input, total banyaknya input yang diterima. Untuk kesimpulannya, yang setelah kita pelajari itu, perseptron terinspirasi dari neuron biologis dalam otak, komponen utama input X, bobot W, bias B, dan output Y. Proses feed forwardnya Y sigma X1 kali W1 plus B. Untuk bobot berubah saat proses training atau pembelajaran. Bias mencegah output selalu 0 jika bobotnya 0. Banyak perseptron atau neural network deep learning. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.